Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Khairina dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 21110300069. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Syaifullah, Magister Pendidikan, pemegang mata kuliah fikih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sedekah, yang dimana sedekah merupakan amalan yang dianjurkan untuk semua orang, tidak hanya muslim, dan tujuannya pun tidak hanya semata untuk mendapatkan pahala saja, tetapi dengan bersedekah kita juga dapat meringankan beban orang yang membutuhkan. Nah guys, bersedekah juga tidak hanya berupa uang loh, tetapi bisa juga berupa makanan, senyuman, sembako, tenaga, ilmu, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikutnya ya guys, check it out! Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidaklah asing dengan kata sedekah. Bahkan tanpa kita sadari, terkadang apa yang kita beri ke sesama manusia itu merupakan sedekah. Hampir semua orang di dunia ini yang sudah melakukan amalan ini. Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan seseorang yang telah berlebihan hartanya, yaitu dengan memberikan sebagian harta kita, baik itu berupa uang, makanan, maupun barang yang masih ada manfaatnya untuk orang yang benar-benar membutuhkannya. Harta itu disebut sedekah karena dalamnya terkandung berkah penyucian jiwa. Hal itu disebabkan asal kata sedekah adalah al-sodakoh, yang berarti tubuh suci dan berkah-berkah. Dasar hukum sedekah dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Disyariatkan dan dianjurkan, sedekah dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Anjuran kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang benar. Saat bersedekah, ada beberapa adab yang harus diperlihatkan agar sedekah yang kita lakukan tidak malah menjadi keburukan bagi kita sendiri dan tidak manfaat bagi orang lain. Adapun adab-adab sedekah yaitu: yang pertama, berasal dari usaha yang halal. Kita tidak boleh menyedekahkan barang haram walaupun dari hasil usaha yang halal, serta tidak seharusnya kita memberikan sedekah untuk membantu hal-hal yang haram seperti wakaf untuk tempat maksiat. Yang kedua, berasal dari harta yang baik dan yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tidak memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Yang ketiga yaitu ikhlas mencari ridha Allah. Sedekah tidak boleh diiringi dengan riya. Seseorang harus meniatkan sedekahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bila diniatkan untuk mencari pujian dari manusia, maka ia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun. Yang keempat yaitu merahasiakan sedekah, khususnya pada situasi-situasi yang memang lebih utama untuk merahasiakannya. Namun demikian, seseorang juga boleh memperlihatkan sedekahnya jika memang lebih utama. Yang kelima yaitu berikan sedekah dengan wajah yang berseri dan lapang dada. Sedikit sedekah yang diberikan kepada orang fakir dengan wajah yang berseri-seri lebih baik bagi orang fakir daripada sedekah dalam jumlah banyak dengan wajah yang cemberut.
Yang keenam yaitu berikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Apabila ada kerabat yang sedang membutuhkan, maka ia lebih berhak menerimanya daripada orang lain. Dan yang ketujuh yaitu tidak mengharapkan balasan yang banyak dari sedekahnya. Menurut Ibnu Abbas, janganlah engkau memberi sesuatu pemberian dengan maksud memperoleh lebih banyak. Yang kedelapan yaitu menyegerakan sedekah. Seseorang hendaknya menyegerakan sedekah ketika ia masih hidup dan menyegerakannya. Dan yang terakhir yaitu tidak mengungkit-ungkit sedekah dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Dengan menjaga adab pada bersedekah, sedekah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih terjaga keikhlasannya. Hal ini sependapat dengan Samar binti Muhammad Al-Jum'an. Beliau menuturkan bahwa adab sedekah hendaknya dilakukan dari harta yang baik, bukan buruk dan haram. Hendaknya ia berikan dengan hati yang rela mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya sedekah tidak diungkit-ungkit sehingga tidak menyakiti perasaan orang yang diberi. Keutamaan sedekah. Yang pertama, sedekah memiliki kedudukan yang tinggi yang memuliakan derajat pelakunya. Yang kedua, sedekah melindungi pelakunya dari bencana dan musibah. Yang ketiga, sedekah siriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, sedekah kemampuan maksimal. Dan yang terakhir yaitu sedekah jariyah atau sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus. Sedekah juga memiliki hikmah yang sangat besar, baik bagi orang-orang yang mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimanya. Banyak hikmah yang didapat dengan bersedekah, contohnya yang pertama yaitu melipat gandakan rezeki, yang kedua mengikis sifat bakhil, yang ketiga membersihkan harta, keempat menolak musibah, kelima membantu mustadafin memenuhi kebutuhan yang mendesak, keenam memperoleh pahala yang berlipat, ketujuh sedekah adalah tanda ketakwaan, dan yang kedelapan yaitu sedekah adalah bekal menuju akhirat, yang dimana sedekah dapat dijadikan sebagai pemberi syafaat bagi pelakunya. Di dalam kubur, orang yang sedekah mendapatkan kesejukan berkat sedekahnya dan terhindar dari panasnya kubur. Kesimpulannya yaitu janganlah kita berhenti untuk selalu bersedekah, tetaplah membantu satu sama lain karena pahala yang mudah untuk dicari yaitu dengan bersedekah. Perbanyaklah bersedekah, insya Allah kita akan selalu mendapatkan ketenangan. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.